Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel bersama Trik UMPTKIN. Nah, sekarang kita akan membahas kisi-kisi UMPTKIN. Di video sebelumnya, kita juga udah bahas prediksi-prediksi dan soal-soal yang berkemungkinan akan keluar dalam UMPTKIN. Jadi, kamu bisa cek nanti videonya, ada di link deskripsi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa aja bidang-bidang yang keluar dalam UMPTKIN. Yaitu yang pertama ada TKD, yang terdiri dari verbal dan kuantitatif. Yang kedua keagamaan, yang terdiri dari Al-Quran Hadis, SKI, sejarah, akidah akhlak. Yang ketiga kebahasaan, yang terdiri dari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir kebidangan, yaitu khusus IPS atau IPA. Kalau kamu mau masuk jalur saintek, maka kebidangannya IPA. Dan kalau kamu mau masuk jalur sosum, maka kebidangannya IPS. Selanjutnya, kita akan bahas kisi-kisi UMPTKIN. Oh ya, sebelum ke video, jangan lupa siapin kertas sama pena, karena nanti banyak informasi-informasi penting yang mesti kamu catat. Jadi dengerin baik-baik, simak baik-baik, dan jangan di-skip. Nah, untuk yang pertama, kita masuk dulu ke verbal. Di verbal ada beberapa materi yang sering keluar. Yang pertama yaitu arti kata. Arti kata adalah maksud yang terkandung dalam suatu kata. Dalam mengerjakan jenis soal ini, kita harus memilih opsi mana yang memiliki arti atau arti paling dekat dengan kata yang dicetak dengan huruf kapital atau ditebalkan pada soal tersebut. Untuk contoh soal gimana, itu sudah ada ya kita bahas sebelumnya di video sebelumnya, kamu bisa cek. Yang kedua yaitu sinonim. Sinonim merupakan bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Dalam mengerjakan soal ini, kita harus memilih opsi mana yang memiliki padanan kata atau padanan pengertian yang paling dekat dengan kata yang diminta oleh soal. Selanjutnya antonim. Antonim merupakan kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Yang keempat, analogi kata. Analogi kata merupakan persamaan atau persesuaian antara dua kelompok kata. Merupakan suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau proses berpikir dalam rangka membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan kebenarannya dan telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Ide pokok merupakan ide utama atau inti pembahasan sebuah paragraf. Ide pokok mengandung suatu hal yang umum, dan dari hal umum ini kemudian bisa dijabarkan secara lebih spesifik di kalimat berikutnya. Kalau kamu butuh buku panduan dan soal-soal lebih lengkap, aku merekomendasikan salah satu buku ini ke kalian. Buku ini udah lengkap banget. Untuk penjelasan bukunya, kalian bisa cek di deskripsi. Buku ini juga udah meloloskan banyak para siswa ke kampus impiannya. Nah, untuk kamu yang ingin mengasah kemampuan agar lebih mantap lagi nanti menjawab soal-soal ujian, bisa banget nih ikutin tryout UMPTKIN. Di sini kamu bisa cek di sini. Dan kamu bisa mengikuti akun Instagram ini untuk dapat informasi lebih lengkap lagi. Nanti di sana akan diinformasikan seputar UMPTKIN, hal-hal yang tentunya kalian butuhkan. Oke, untuk video kali ini kita bahas segini dulu ya. Sampai jumpa di part 2. Nanti kita juga akan bahas kisi-kisi bagian yang lain seperti kuantitatif, keagamaan, kebahasaan. Jadi stay tune terus.